Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai Perdana Menteri dari tim oposisi pembuka menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan adanya mosi bahwa Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang untuk menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Sebelum saya menyatakan argumen saya, persilakan saya untuk menyanggah beberapa argumen yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah pembuka. Yang pertama, kasus perundungan tidak mendapat perhatian serius. Pada nyatanya, kasus perundungan sudah mendapat perhatian serius di masyarakat, terutama pada pengguna media sosial seperti Twitter atau Instagram. Mereka sering menyampaikan sebuah kesadaran atas buruknya akibat dari perundungan di tingkat sekolah. Kebanyakan yang berbicara tentang hal ini adalah dari sisi korban yang seringkali mengalami trauma akibat perundungan yang mereka alami di tingkat sekolah. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perundungan ataupun untuk bersikap lebih tegas terhadap perundungan itu sendiri, seperti melaporkannya pada pihak berwenang. Yang kedua, bahwa kasus perundungan dianggap sebagai kasus minor atau kasus tidak penting yang jarang disorot masyarakat, berbeda dengan perampokan, pencurian, ataupun kekerasan seksual. Pada hal ini saya akan menyangga dengan mengatakan bahwa kasus perundungan nyatanya lebih banyak menuai simpati masyarakat. Bahkan gerakan anti perundungan sudah beberapa kali diserukan pada lingkungan sekolah. Bahkan mulai banyak aktivis yang mengangkat isu ini untuk dikampanyekan, yang berguna untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perundungan di tingkat sekolah. Selain itu, gerakan-gerakan anti perundungan di sekolah yang sudah digalakkan nyatanya berpengaruh signifikan untuk turunnya kasus perundungan. Beberapa gerakan anti perundungan pun sudah berdiri secara mandiri di masyarakat yang berguna untuk meningkatkan atau mengedukasi masyarakat tentang bahaya perundungan di tingkat sekolah ataupun di masyarakat itu sendiri. Status quo yang ada sudah cukup karena angka perundungan yang dilaporkan menurun. Status quo sudah cukup karena siswa yang melakukan perundungan seringkali sudah mendapatkan sanksi sosial apabila hal yang mereka lakukan dalam hal ini perundungan, mereka sudah mendapatkan sanksi sosial di masyarakat. Mereka kesulitan mendapatkan kepercayaan di masyarakat karena masyarakat menganggap mereka orang yang buruk, orang yang tidak mampu, yang tidak bisa diberi simpati oleh masyarakat. Masuk ke argumen saya, Dewan Juri yang terhormat, mengapa sekolah tidak berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah? Karena yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, sekolah tidak mampu untuk menangani masalah perundungan sebab banyak hal yang masih harus diurus oleh sekolah. Sekolah diasosiasikan sebagai hanya tempat untuk menimba ilmu secara akademis. Karena kebanyakan guru pun bukan berasal dari latar belakang psikologi, melainkan latar belakang ilmu pendidikan. Hal ini tentu akan menyulitkan guru untuk memberikan pembinaan kepada siswanya yang bermental perundung ini, karena mereka tidak bermental seperti anak-anak sekolah kebanyakan. Selain itu, sekolah hanya berfokus kepada nilai akademis, tidak pernah menunjukkan minat serius terhadap isu perundungan dan menganggap hal di luar sekolah bukan tanggung jawab mereka. Pun profesi mengajar mereka setelah usai ketika sekolah berakhir. Hal-hal perundungan seperti ekstrakurikuler, di dalam ekstrakurikuler pun mereka cenderung tidak melakukan hal serius, dan mereka bahkan hanya menganggap ini sebagai angin lalu.
Selain itu, yang kedua, sekolah tidak begitu tegas untuk menangani siswanya dan cenderung lepas tangan apabila mengetahui murid telah bersikap melanggar. Kegiatan seperti pengembalian siswa kepada orang tuanya atau dropout lebih sering dilakukan sekolah daripada mengedukasi siswa yang terlibat. Hal ini berkaitan dengan menjaga citra dan nama baik sekolah di masyarakat, sehingga sekolah tidak mau diasosiasikan terhadap hal buruk yang terjadi seperti perundungan. Selain itu, siswa yang dikatakan siswa mungkin lebih mau menerima masukan dari sekolah, menurut saya itu salah karena siswa bahkan tidak takut ancaman dan hukuman dari sekolah karena sekolah cenderung lebih bebas dan cenderung lebih welas asih. Padahal siswa yang telah melakukan perundungan tidak bisa diberi rasa welas asih sebab mereka telah melakukan kekerasan dan penyiksaan mental terhadap orang lain. Selain itu, menurut saya, Lapas adalah lembaga yang tepat untuk membina siswa-siswa bermasalah ini, sebab lapas berfungsi sebagai tempat pembinaan masyarakat yang tidak selalu berkaitan dengan sipir dan narapidana yang tidak beretika. Lapas menyediakan pembinaan untuk masyarakat sehingga lapas mampu untuk memberikan pembinaan yang cukup atau pembinaan yang lebih dibutuhkan untuk siswa-siswa ini daripada pembinaan siswa-siswa ini diberikan kepada sekolah yang tidak ditangani oleh ahlinya. Perundungan merupakan karakter manusia yang memerlukan bimbingan lanjutan dan manusia cenderung menuruti ahli daripada orang yang sok tahu tentang hal karakter mental atau psikis mereka. Lembaga pembinaan merupakan wadah yang tepat untuk pelaku perundungan agar bisa mengubah mindset dan karakter mereka, karena mereka dibina oleh ahli dan mereka juga mendapatkan beberapa insight, mereka mendapatkan beberapa perlakuan khusus. Selain itu, lapas selain berfungsi untuk menyiapkan warga binaan untuk bisa kembali ke masyarakat secara sehat sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Lapas bekerja berdasarkan sistem pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, juga penghormatan harkat dan martabat manusia. Sehingga diharapkan siswa yang telah masuk lapas akan diterima di masyarakat dengan lebih baik. Tentunya dengan pembersihan nama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.